Solusi alami, cegah sembuhkan sakit ginjal. Alhamdulillah sembuh. Kencing sedikit, sakit pisan, mual dan muntah, nafsu makan berkurang, bau nafas tidak sedap, sesak nafas, tingginya tekanan darah, mudah lelah, lesu, wajah pucat, pembengkakan pada tungkai atau kaki, penurunan kesadaran, nyeri pada punggung di bawah tulang rusuk, perutnya sakit seperti ditusuk-tusuk jarum. Sumber ilmu ada di deskripsi. Pemuda dan pemudi dan lansia wajib nonton, jangan sampai nyesal. Ginjal adalah organ krusial dalam tubuh kita yang berfungsi untuk menyaring limbah dari darah, mengatur keseimbangan elektrolit, serta menghasilkan hormon yang dibutuhkan oleh tubuh. Gagal ginjal adalah penurunan fungsi ginjal, terjadi ketika sel atau jaringan ginjal Anda rusak, sehingga kehilangan kemampuan untuk menyaring limbah dari darah Anda secara memadai. Gagal ginjal ada dua, yaitu gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis. Gagal ginjal akut terjadi saat ginjal mengalami kerusakan secara mendadak dan tidak berfungsi dengan normal. Akibatnya ginjal tidak dapat membuang limbah metabolisme dari dalam tubuh dan tidak dapat menyeimbangkan air serta elektrolit. Limbah metabolisme akan terus menumpuk karena tidak dapat dikeluarkan dalam bentuk urin air kencing. Umumnya kondisi ini terjadi akibat komplikasi dari penyakit serius lain yang diidap atau diderita. Penyebab gagal ginjal akut: 1. Penurunan aliran darah. Kerusakan langsung pada ginjal, penyumbatan saluran kemih, kanker kandung kemih, kanker prostat, kanker serviks, pembesaran prostat, hingga dengan masalah sistem saraf yang mempengaruhi kandung kemih. Mengidap penyakit seperti hipertensi, obesitas, diabetes, gagal jantung, dan penyakit hati. Pernah mengidap gagal ginjal kronis, mengidap penyakit perifer, tengah melakukan perawatan atau sedang mengidap penyakit autoimun, berusia 65 tahun atau lebih, sedang menjalani perawatan di ruang intensif. Pencegahan: makan dan minum rebusan daun kenikir. Daun kenikir mengandung antioksidan yang tinggi. Antioksidan adalah senyawa unik yang bertugas menangkal efek buruk dari serangan radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh. Penelitian dari Global Journal of Pharmacology, dari 37 jenis sayuran mentah yang diuji cobakan, daun kenikir ternyata mengandung jenis antioksidan flavonoid yang tinggi. Daun kenikir bisa mencegah gangguan pencernaan, mencegah penyakit hipertensi, dalam kurung sumber ilmu dari Journal of Research and Medical Science. Efek diuretik yang dimiliki oleh daun kenikir hampir setara dengan efek diuretik dari obat-obatan antihipertensi, menurunkan risiko penyakit diabetes, mencegah osteoporosis. Sumber dari cnnindonesia.com, melansir dari Globe and Med. Daun kenikir bisa membantu meningkatkan sirkulasi darah, memperkuat tulang, dan meningkatkan kesegaran nafas, meningkatkan nafsu makan, anti penuaan. Kandungan saponin, flavonoid, dan polifenol yang tinggi dalam daun kenikir. Caranya: beli seikat daun kenikir di pasar, dicuci bersih dengan air mengalir, lalu direbus. Setelah dingin, airnya bisa diminum. Daunnya bisa digunakan untuk lalapan waktu makan. Minum rebusan akar pepaya. Sumber ilmu dari sajiansedapgrid.id, dilansir dari Bright Stuff. Akar pepaya mampu mengobati batu ginjal karena akar pepaya mengandung antiurolitik. Zat ini mencegah pengendapan unsur-unsur yang bertanggung jawab untuk produksi batu ginjal. Durung tutup. Caranya: ambil 2 bagian akar pepaya, rebus dalam 2 gelas air selama 10-15 menit. Setelah dingin, diminum secara teratur. Minum rebusan daun sukun. Dalam kurung sumber ilmu dari majalah Trubus, daun sukun mengandung berbagai zat berkhasiat yang berperan memperbaiki fungsi hati. Di antaranya tanin, riboflavin, hidrosianik asid, dan asetilkolin.
Mungkin saja daun sukun mengandung bahan kimia yang berkhasiat sebagai antibiotik dan anti radang. Caranya, ambil 3 lembar daun sukun, dicuci bersih dengan air mengalir, rebus, mendidih, sudah dingin diminum setiap hari. Setelah 1 bulan kemudian ada perubahan pada kondisi fisiknya, badan terasa segar, air seni terasa semakin lancar. Penderita namanya Dadang sembuh total setelah 4 bulan minum rutin. Sumber Majalah Trubus, obat tradisional sembuhkan mereka. Cetakan kedua, Jakarta tahun 2003. Minum perasan jeruk nipis. Batu ginjal kalsium idiopatik disebabkan oleh hipositraturia. Dalam kurung, rendahnya kadar sitrat dalam urin karena kekurangan asupan sitrat atau kelainan metabolisme tubuh. Sitrat berfungsi mencegah kristalisasi garam kalsium yang merupakan awal pembentukan batu ginjal. Kurung tutup. Dari hasil penelitian Profesor Dr. M. Syahbani, M.Med, SC, SPPD, KGH, Kepala Instalasi Renal RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta. Pasokan kalium dan sitrat ternyata bisa diperoleh dari jeruk. Jeruk nipis lokal mengandung sitrat 55,6 gram per kilogram. Jeruk lemon mengandung sitrat 48,6 gram per kilogram. Jeruk nipis Bangkok mengandung sitrat 39,6 gram per kilogram. Jeruk manis mengandung sitrat 8,75 gram per kilogram. Jeruk keprok mengandung sitrat 5,4 gram per kilogram. Caranya, 2 buah jeruk nipis berdiameter 4,5 cm dicuci bersih dengan air mengalir, diperas lalu diseduh dengan air panas, mendidih. Setelah dingin, diminum setiap hari sesudah makan malam selama 10 hari. Minum rebusan daun tempuyung. Daun tempuyung sudah lama diketahui orang sebagai penghancur batu ginjal. Daun tempuyung mempunyai fungsi yang hampir sama dengan daun kecibeling, bersifat litoteripik, mengandung kalium yang selalu bersaing dengan kalsium untuk mendapatkan karbonat. Bila kalsium berhasil bergabung dengan karbonat, maka terjadilah endapan berupa batu. Namun, adanya kalium menyebabkan kalsium karbonat yang telah terbentuk akan terkikis hancur. Ia akan keluar bersama air seni. Daun tempuyung mengikis perlahan-lahan dan tak punya efek samping pada lambung. Daun kecibeling malah dapat membuat ginjal rusak jika berlebihan. Dalam kurung, sumber dari Broto Sudibyo, pakar obat tradisional di Yogyakarta. Jainul Abidin setelah minum rutin rebusan daun tempuyung selama 2 minggu, batu ginjalnya berbentuk serpian emping keluar saat kencing. Dalam kurung, sumber data dari Majalah Trubus, seri pengalaman obat tradisional sembuhkan mereka, cetakan kedua tahun 2003. Minum rebusan rimpang temulawak. Kandungan beberapa zat aktif dalam temulawak antara lain: pati membantu melancarkan metabolisme, protein 29% sampai 30%, serat 2,54% sampai 4,83%, memulihkan kebugaran tubuh, kurkumin 1,60% sampai 2,24%, membantu melancarkan proses pencernaan. Minyak asiri 6% sampai 10% dapat meningkatkan fungsi ginjal. Pelandren membantu mengeluarkan toksin atau racun dari tubuh melalui air kencing. Turmerol membantu melancarkan proses metabolisme. Borneol membantu memulihkan kesehatan tubuh akibat penyakit. Caranya, ambil 2 rimpang temulawak, cuci bersih dengan air mengalir, kulitnya dibuang, diiris-iris atau dipotong, diparut atau diblender, rebus dengan 3 gelas air, mendidih, dingin, diminum. Aman dikonsumsi dalam beberapa hari. Bila dikonsumsi lebih dari 18 minggu, maka tidak aman atau ada efek sampingnya. Yang harus dipatuhi: banyak makan sayuran atau vegetarian, hindari minuman beralkohol, hindari paparan logam berat dalam waktu lama, misalnya timah, zat pelarut, bahan bakar, dan senyawa toksik lainnya. Diet karbohidrat, tidak konsumsi gula karena di nasi dan buah-buahan sudah ada gulanya. Kurangi garam,
Stop konsumsi obat-obat peradangan, misalnya dalam kurung sumber dari buku Forward 101 Resep Kesehatan cetakan 1 tahun 2009. Olahraga teratur, jauhi rokok, minum banyak air minimal 2 liter per hari, batasi makanan yang kaya oksalat seperti daging, jeroan, dalam kurung hati, ginjal, jantung, kurung tutup, ayam asparagus, stroberi, coklat, bayam, dan lain-lain. Diet rendah protein hewani, puasa Senin Kemis. Solusi secara alami strip herbal ini memerlukan kesabaran, semangat, keuletan, dan jangan malas untuk mencari tanaman obat dan meraciknya. Cari tanaman obat yang disarankan yang paling mudah diketemukan lebih dahulu. Berdoa dengan serius kepada Allah pencipta dunia ini supaya disembuhkan dari sakitnya. Bertobat atas dosa-dosanya di masa lalu. Beramal baik harta maupun tenaganya kepada orang-orang yang membutuhkan. Insya Allah sembuh. Amin ya robbal alamin.